Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang sudah datang dan menyempatkan diri di channel ini. Nama saya Alif Aruzan Ansori, saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Psikologi, dan hari ini we will present to you, kami akan mempersembahkan tentang sebuah topik klinis tentang apa yang disebut bipolar atau manic depressive disorder. Enjoy! Pertama, kita akan mulai dengan definisi. Bipolar atau manic depressive disorder adalah keadaan mental yang ditandai dengan perubahan mood ekstrim yang memiliki periode tertentu. Nah, periode tertentu ini ada dua periode, yaitu periode manik atau manic dan periode depresi. Pada sederhananya, manic ini adalah ketika kita akan merasa sangat tinggi, itu manic, dan sangat rendah itu adalah depresif. Depresi ke bawah, manic ke atas, seperti itu. Umumnya masing-masing periode tersebut punya rentang waktu tertentu, biasanya sekitar 2-3 minggu. Bahkan ada beberapa yang periode maniknya itu sekitar 3 minggu, lalu periode depresifnya antara 3 minggu sampai dengan sebulan. Nah, menurut American Psychiatric Association, gangguan bipolar merupakan gangguan atau kelainan pada otak yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan kemampuan untuk berfungsi pada seseorang. Maksud dari perubahan kemampuan berfungsi di sini adalah kita pasti akan merasa terganggu saat kita mengalami bipolar ini. Tidak bisa melakukan suatu pekerjaan dengan sebagaimana mestinya, atau merasa terhambat, atau bahkan merasa tidak mampu untuk melakukan pekerjaan apapun. Bahkan ada saat di mana kita akan sangat produktif sehingga kita bahkan tidak bisa atau tidak memiliki keinginan untuk beristirahat. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan ya, di mana di satu saat kita sangat produktif dan di saat lain kita bahkan tidak bisa melakukan apapun. Bipolar atau manic depressive disorder itu termasuk dalam salah satu gangguan mood atau mood disorder. Sebenarnya gangguan mood ini dapat terjadi pada siapapun, akan tetapi ada perbedaan tertentu antara perubahan mood yang biasa atau yang orang normal biasa alami dengan bipolar disorder. Di mana pada bipolar disorder, kan tadi terdapat ada dua, yaitu manic dan depressive episode. Kedua tahapan ini atau episode ini itu memiliki rentang waktu yang berbeda pada masing-masingnya. Seperti yang disebutkan tadi, umumnya salah satu dari dua episode ini bisa bertahan hingga berminggu-minggu atau 2-3 minggu untuk mendapatkan gejala sebagai bipolar itu sekitar 2-3 minggu. Jadi misalnya pada 2-3 minggu pertama kita akan merasa sangat energetik. Kita akan merasakan untuk bisa melakukan segala hal konstan tanpa bisa berhenti pada fase pertama, yaitu episode. Dan pada fase depresif, kita akan merasa sangat tidak mampu melakukan apapun, hilangnya semangat hidup, dan berbagai macam pemikiran negatif yang bisa membuat kita terhenti dari rutinitas harian kita. Berikutnya, episode mood itu bisa dibagi menjadi 3 pada kategori bipolar ini. Yang pertama adalah manic, yaitu posisi yang sangat tinggi pada grafik, di mana kita bisa melakukan apapun yang menguras tenaga pada umumnya, kan, tetapi kita akan tetap bertahan pada episode menguras tenaga itu, yaitu manic. Yang kedua adalah hypomanic, di mana ini umumnya lebih tidak separah manic atau mania, akan tetapi tetap dikatakan abnormal karena orang normal tidak akan berada pada posisi ini kecuali benar-benar bahagia atau benar-benar sensitif terhadap sesuatu.
Yang berikutnya adalah fase depresif, yaitu di mana tadi adalah fase sedih, di mana kita nggak bisa melakukan hal apapun karena kita merasa kurangnya motivasi, menurunnya motivasi, dan beberapa mungkin ada pemikiran tentang kematian, sehingga muncul seperti gimana kalau misalnya mati atau kita meninggal, apa yang bisa terjadi dan sebagaimana mungkin. Dan kemungkinan hal ini bisa berujung pada pemikiran atau thought tentang bunuh diri dan semacam itu. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang kategori bipolar ini, disediakan sebuah grafik ya di sini ya. Yaitu di sini ada sebuah grafik. Nah, grafik ini menunjukkan berbagai gangguan mood yang berbeda. Sebenarnya gangguan mood itu ada yang sederhana hingga yang paling kompleks. Dan bipolar ini termasuk paling kompleks karena merupakan kategori, yaitu kumpulan dari diagnosis-diagnosis tertentu. Yang pertama itu adalah warna hijau di sini ya. Di mana warna hijau itu adalah perubahan mood yang umumnya dirasakan oleh banyak orang atau orang-orang pada umumnya. Kita bisa lihat grafiknya cukup nggak begitu ekstrim ya. Mungkin ada saat dimana kita di atas, saat kita bahagia itu adalah kita di atas mendekati grafik manik. Akan tetapi tidak se ekstrim bipolar. Jadi kita hanya naik, bahagia sedikit, lalu kita turun. Ada saat dimana kita turun ya. Seperti saat kita kehilangan pekerjaan, saat kita diputusin pacar, saat kita pindah rumah atau pindah hal-hal lain. Itu kita mendekati garis depresi atau kurva depresi. Begitu. Dan biasanya perubahan ini tuh tidak begitu lama ya, grafik ini. Jadi interval antara grafik-grafik tersebut tidak begitu ekstrim. Jadi ada saat dimana naik, turun, lalu turun, naik. Seperti itu. Itu adalah average person atau umumnya yang dialami oleh orang-orang. Berikutnya ada unipolar atau di sini masuk kategori depresi, tetapi belum masuk ke bipolar karena hanya memiliki satu kutub, yaitu depresi ke bawah. Di sini kita bisa lihat grafik awalnya naik, lalu turun, dan kemudian naik lagi. Jadi tidak ada fase berlawanan yang ekstrim ya, di sini hanya satu kutub saja, yaitu turun ke bawah. Jadi depresi di sini bisa efeknya itu lebih dari kesedihan orang pada umumnya. Jadi benar-benar turun sekali. Seperti itu. Jadi misalnya kita di sini ya, kita kehilangan pekerjaan, maka depresif itu bisa berkali-kali lipat dari kita kehilangan pekerjaan tersebut. Nah, berikutnya, karena tadi itu awal kita sudah melihat berbagai gejala-gejala yang di luar akan tetapi berhubungan dengan bipolar, yaitu antara perbandingan dengan average person atau orang-orang pada rata-ratanya, unipolar atau depresi, dan unipolar atau depresif. Nah, sekarang kita akan coba untuk masuk ke grafik kategori bipolar ya. Kategori bipolar sendiri terdapat ada 3 jenis, yaitu pertama bipolar 1, yang kedua adalah bipolar 2, dan yang ketiga adalah psychothymic. Untuk lebih jelasnya kita akan beralih ke grafik. Ya, di sini sudah ada grafik ya. Oke. Baik, bipolar 1 adalah sebuah keadaan dua sumbu ekstrim di mana umumnya masing-masing itu punya rentang waktu yang sangat lama. Umumnya lebih dari 1 minggu. Jadi bisa berubah. Berubahnya itu agak lama. Jadi seperti yang dikatakan tadi, sekitar lebih dari 1 minggu, yaitu bisa sampai 2, 3, bahkan sampai 1 bulan atau 4 minggu di masing-masing kutubnya. Jadi kita akan merasakan
depresi yang berlebihan sampai lebih dari 2 minggu, lalu naik terus sampai pada tahap tertinggi, yaitu manic atau di sini mania. Dan manic ini bisa bertahan hingga lebih dari sekitar lebih dari 1 minggu lah. Lalu turun, bisa jadi kembali normal, bisa jadi kembali ke fase depresi, akan tetapi biasanya akan ada batas tertentu, ada saat di mana seseorang akan merasa normal. Lalu kemudian jika kambuh lagi maka akan terulang siklusnya, naik. Seperti itu. Yang kedua adalah bipolar 2. Seperti ini. Bipolar 2 di sini berbedanya dengan bipolar 1, itu fase naiknya atau fase maniknya itu tidak setinggi bipolar 1. Yang pertama adalah seperti biasa lebih dari 2 mingguan, lalu naik lagi, tetapi hanya sampai ke taraf setengah dari mania, yaitu hipomania. Nah, di sini akan turun lagi sama seperti grafik yang pertama. Balik ke ada keadaan normal atau mungkin bisa dilanjutkan dengan fase depresi lagi. Nah, yang ketiga, ini yang menarik dan berbeda dari kategori lainnya, yaitu cyclothymic. Cyclothymic di sini memiliki rentang waktu yang cukup pendek, akan tetapi biasanya mereka punya perubahan yang lebih cepat dibandingkan dengan bipolar yang lain. Jadi umumnya mungkin sekitar kurang dari 1 minggu sampai maksimal 1 minggu. Akan tetapi mereka umumnya berkelanjutan dan tidak seperti fase bipolar yang ada saat netralnya, mereka terus berubah-ubah. Jadi cyclothymic di sini mirip dengan mood disorder yang biasa, yaitu mood swing. Sebenarnya bukan disorder, tapi hanya mood swing. Akan tetapi mood swing yang lebih ekstrim daripada mood swing biasa. Dimana di sini mood swing di satu parte itu lebih panjang daripada mood swing biasa. Karena pada umumnya mood swing hanya bertahan berapa jam, nggak lebih dari 1 hari. Jadi extreme mood swing umumnya. Jadi sebenarnya penyebab dari bipolar ini apa sih, Kak? Oke, penyebab bipolar umumnya terjadi karena genetik, lingkungan, atau chemicals, bahan kimia yang mempengaruhi otak. Akan tetapi belum ada kepastian tertentu. Apa yang sudah disebutkan tadi, yaitu genetik, lingkungan, dan bahan kimia, itu hanya berdasarkan kasus-kasus yang telah diterima oleh APA atau American Psychiatric Association, di mana 80-90% penderita bipolar memiliki sanak keluarga yang juga mengalami gangguan emosi serupa, seperti bipolar juga atau depresi. Bipolar juga memiliki hubungan dengan gangguan lain seperti gangguan kecemasan atau anxiety disorder, substance use disorder atau penggunaan bahan-bahan substansi, gangguan untuk mengkonsumsi bahan-bahan tersebut, sampai ADHD atau attention deficit dan hyperactivity disorder, di mana umumnya memang berhubungan. Pada ADHD itu mungkin akan terjadi ketika seseorang pada fase manik, di mana mereka akan sangat aktif hingga mereka tidak memiliki fokus yang selalu tertuju pada satu tempat. Tetapi umumnya bipolar ini memiliki mungkin bisa dikatakan kelebihan tertentu, yaitu di mana ketika pada fase manik seseorang itu akan lebih produktif pada umumnya. Sehingga dari beberapa kasus didapatkan bahwa pada fase manik seseorang akan bekerja lebih keras, seseorang akan bisa menyelesaikan proyek-proyek tertentu yang diberikan ke dia
Bahkan kesannya sangat positif sehingga berbeda dengan orang lain. Akan tetapi positif ini tentu saja berlebihan karena manic, di mana dia tidak bisa mengontrol kapan harus istirahat atau kapan harus berhenti dari pekerjaan itu sendiri. Lalu ada anxiety disorder yang berhubungan dengan fase depresi, di mana di sini dia akan merasakan kecemasan berlebihan terhadap hidupnya, bahkan sampai-sampai pada taraf memikirkan tentang kematian tadi itu. Dan secara umum bipolar itu mereka punya kesempatan atau chance yang tinggi untuk bunuh diri dibanding dengan orang pada umumnya. Karena tingkat stres yang mereka alami itu memang berbeda, berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang biasa. Karena kadang-kadang pada periode depresif itu akan sangat-sangat kuat untuk keinginan untuk bunuh diri karena mereka merasakan banyak sekali emosi negatif dan memproduksi emosi negatif itu dari diri mereka sendiri. Berikutnya kita akan beralih ke penanganan bipolar. Penanganan bipolar secara umum terdapat beberapa, yaitu pendekatan secara medis atau menggunakan obat-obatan, medication, dan ada juga psikoterapi atau therapy talk. Sampai ada electroconvulsive therapy. Bipolar 1 umumnya memakai medication atau obat-obatan untuk menangani gejala-gejala atau simptoma yang telah ada. Mood stabilizer di sini umumnya memakai lithium, yang dimana lithium ini akan berpengaruh untuk meredakan pada tahapan manik dan depresif, sehingga ketika seseorang pada tahap manik tidak begitu tinggi, agak direndahkan sedikit dengan mood stabilizer, sedangkan pada saat rendah atau depresi maka akan sedikit dinaikkan oleh mood stabilizer ini sehingga tidak menjadi terlalu depresif. Dan ada psikoterapi juga, di mana psikoterapi ini berfungsi untuk menjaga mood seseorang juga melalui bicara ya dengan ahli atau bahkan dengan keluarga. Berikutnya, pada bipolar 2 juga punya penanganan yang mirip dengan bipolar 1. Tergantung bagaimana keparahannya. Akan tetapi umumnya sama. Tetap ada mood stabilizer, psikoterapi, obat-obatan lain, serta electroconvulsive therapy. Berikutnya adalah psychothymic, di mana umumnya juga sama, punya obat-obatan, psikoterapi, dan terpenting di sini adalah journal mood, di mana journal mood ini digunakan untuk mengukur bagaimana tahapan-tahapan pada psychothymic berpengaruh terhadap individu, agar nanti bisa dijadikan sebagai patokan oleh ahli dalam penanganannya. Baik, berikutnya kita sampai pada sesi penanganan atau analisis kasus, di mana di sini saya mendapatkan kasus ini dari report atau laporan APA atau American Psychiatric Association. Di laman resmi mereka terdapat salah satu penderita bernama Chelsea. Chelsea adalah seorang pustakawan atau librarian berumur 43 tahun. Chelsea sudah menikah dan tengah menjadi pasien rawat jalan dari sebuah klinik kesehatan mental. Chelsea punya sejarah panjang akan depresi. Ia mendeskripsikan bahwa ia merasakan depresi dalam rentang waktu 1 bulan setelah diterima di pekerjaan barunya. Chelsea khawatir bos dan rekan kerja baru akan menganggap pekerjaannya tidak baik
dan lambat, bahwa dia tidak bersahabat dalam lingkungan kerja. Maka dari itu dia mulai melaporkan hal-hal ini kepada klinik tersebut. Chelsea mengaku dia tidak memiliki energi atau antusiasme di rumah. Saat dia pulang dari pekerjaannya, ia lebih memilih atau lebih secara otomatis melakukan kegiatan yang tidak banyak menguras tenaga, seperti menonton televisi selama berjam-jam, makan berlebihan, serta tidur dalam waktu yang lama, bisa berjam-jam juga. Yang dimana hal ini bukan hal yang dilakukan oleh orang normal. Dia juga, Chelsea di sini juga membatasi interaksi antara dirinya dengan keluarga, terutama suami dan anak-anaknya. Dan pada selama 3 minggu, berat badan Chelsea ini bertambah sekitar 2,7 kg atau sekitar 6 pound. Sehingga memperparah pandangan akan dirinya sendiri. Dan pada minggu-minggu ini juga dia banyak menangis, memikirkan beberapa kali tentang kematian, tetapi tidak pernah pada taraf memikirkan tentang kematian ini tidak pernah sampai pada percobaan bunuh diri. Dan ketika dia merasakan banyak sekali menangis, hal ini dilaporkan oleh Chelsea sebagai pertanda bahwa fase depresinya telah kembali. Berikutnya, Chelsea mengatakan ingatannya tentang riwayat depresi agak kurang jelas. Maka dari itu di laporan ini dia memberikan opinion dari atau pendapat dari suaminya, di mana suaminya ini telah mengenal Chelsea sejak mereka kuliah. Setelah dikulik dan dicari tahu, ditemukan bahwa Chelsea ini sudah mengalami depresi pada masa remajanya. Dan setidaknya ada 5 periode depresi yang berbeda saat dia dewasa. Episode-episode ini umumnya terdapat suasana hati yang tertekan, kekurangan energi, perasaan bersalah yang mendalam, entah untuk apa, akan tetapi perasaan itu muncul begitu saja, kehilangan minat pada seks atau hubungan seksual, dan beberapa pemikiran hidup yang tidak layak untuk dijalani. Bahwa dia berpikir bahwa hidup ini atau hidupnya itu tidak layak. Sehingga dia kadang-kadang merujuk pada kematian dirinya sendiri. Chelsea juga memiliki periode energi atau energetik, di mana dia lekas atau cepat marah dan merasa pemikirannya terlalu banyak, atau dikatakan bahwa pemikirannya terlalu banyak, sehingga kadang-kadang dia berpikir tentang A, lalu tidak lama kemudian dia berpikir tentang B, tentang C, tentang D. Seperti itu. Episode kelebihan energi ini berlangsung berjam-jam, berhari-hari, atau beberapa minggu. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini bervariasi antara berjam-jam, di mana itu terus-menerus seperti itu, lalu dia merasakan luapan energi yang luar biasa, hingga berhari-hari, sehingga akan ada fase di mana dia tidak bisa tidur sampai beberapa minggu. Suami Chelsea juga menggambarkan saat-saat ketika Chelsea tampak bersemangat, bahagia, dan percaya diri. Dan disinilah kata kuncinya bahwa Chelsea dipandang sebagai orang yang benar-benar berbeda dari kepribadian umumnya. Pada masa ini Chelsea juga berbicara sangat cepat, mendukung argumen sebelumnya, penuh energi, ceria, serta melakukan semua tugas sehari-hari. Dan yang paling menarik adalah Chelsea sering memulai proyek-proyek baru, dan seringnya saat memulai ini Chelsea menyelesaikan proyek tersebut. Seperti itu. Kadang-kadang karena periode suasana hati yang buruk
dan pikiran tentang kematian, Chelsea sudah menemui banyak penyedia perawatan kesehatan mental sejak usia pertengahan remaja. Psikoterapi telah memberikan beberapa bantuan. Pada awalnya, pada masa-masa penanganan awal ini, Chelsea menganggap atau memberikan pandangan bahwa bantuan-bantuan tersebut sudah berfungsi atau sudah memberikan dampak tertentu pada dirinya. Sampai dia mengalami episode depresi lain. Setelah mengalami episode depresi ini, kemudian Chelsea tidak menghadiri sesi tatap muka dengan psikoterapisnya dan akan berhenti begitu saja. Jadi awalnya dia merasa berhasil waktu kemungkinan ini ada pada fase netral atau fase mood neutral, di mana dia sikapnya lebih kooperatif. Akan tetapi pada masa depresi, Chelsea akan berlaku lebih menutup diri dan tidak berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan datang ke psikoterapis. Pada masa-masa ini, Chelsea telah mencoba 3 jenis antidepresan yang dimana jenisnya masih tidak dibeberkan pada laman APA. Masing-masing memberikan bantuan jangka pendek. Akan tetapi, bantuan jangka pendek ini seperti penjelasannya bahwa ini jangka pendek, diikuti oleh kambuhnya depresi lagi, sehingga hanya bersifat sementara. Dan dari laporan APA tersebut, Chelsea mengaku bahwa bibi dan kakeknya sudah masuk rumah sakit karena episode mania. Walaupun terdapat penolakan di sini, di mana dia menyatakan bahwa dia berbeda dengan kakek dan bibinya. Umumnya, lalu pada akhir laman ini dinyatakan bahwa Chelsea didiagnosis dengan gangguan bipolar 2 dan memiliki episode depresi saat ini. Jadi pada taraf hipomania. Jadi ketika Chelsea mengalami fase up atau fase naik, itu tidak benar-benar berpengaruh negatif terhadap kehidupannya, malah tadi dikatakan bahwa positif. Itu yang disebut dengan periode hipomanik atau hipomania. Dan sedangkan pada masa depresif, barulah terlihat atau terasa sisi negatifnya, benar-benar negatif. Nah, di sini kata kuncinya, bipolar itu bisa mengubah pandangan seseorang terhadap kepribadian. Di mana di sini ketika pada taraf hipomania, bahkan orang-orang terdekat dari Chelsea mengatakan bahwa Chelsea bukan orang yang sama karena dia lebih ceria dan lebih sebagainya. Dan ketika depresif pun, orang-orang di sekitarnya merasa Chelsea berbeda dari dirinya. Jadi bisa dikategorikan sebagai gangguan yang mempengaruhi kepribadian. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan mengenai manic depressive disorder atau umumnya dikenal sebagai bipolar disorder. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.